Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ipar adalah maut. Bagian kelima. Pengakuan Bikrum. Aku sangat menyesal, Mas. Tolong maafkan aku, pintanya. Argh. Aku mengacak rambutku. Dada ini terasa semakin sesak kala mengetahui semua kebohongan yang Nia lakukan padaku. Istri yang kuanggap benar-benar tulus mencintai, ternyata dengan teganya ia menikamku dari belakang. Kuusap wajah yang basah, aku menangis. Aku merasa telah gagal menjadi suami. Perasaan kecewa, sakit dan hancur bercampur menjadi satu. Tak segampang itu untuk memaafkan perbuatanmu, Nia. Dan sekarang lepaskan kakiku, pintaku. Bukannya melepaskan, Nia malah semakin erat memeluk kakiku. Aku mohon Nia, lepaskan, dengan suara yang sedikit meninggi. Ada rasa tak tega melihatnya seperti ini, tapi mau bagaimana lagi, Nia yang memulai menyulutkan api dalam rumah tangga kami. Sedikit demi sedikit Nia melepaskan pelukannya, aku segera berdiri tanpa menoleh ke wajahnya. Nia bangkit berdiri berusaha memeluk tubuhku, aku yang sadar akan hal itu segera menghindarinya, merasa jijik dengan tubuhnya yang sudah dijamah oleh laki-laki lain selain diriku. Aku akan segera mengembalikanmu pada orang tuamu, ucapku, saat akan melangkahkan kaki menuju pintu keluar. Tolong, Mas. Jangan lakukan itu. Dan jangan beritahu mereka, Mas. Aku mohon maafkan aku. Aku menyesal, pinta Nia mengiba belas kasihan. Namun, nasi sudah menjadi bubur, aku pikir selama ini Nia yang akan menemani hidupku sampai menua nanti, tapi, ternyata anganku salah. Nia sendiri yang sudah mematahkannya. Selama ini sikap polosnya yang selalu ditunjukkan hanyalah sebuah topeng untuk menutupi kebusukan hatinya. Semua cinta untukku ternyata palsu. Aku merasa laki-laki yang paling bodoh, terlalu percaya dengan sikap polos yang ia tunjukkan. Awan hitam menyelimuti langit. Seolah alam ikut merasakan kepedihan hati ini, aku melangkah dengan cepat menuju mobil. Nia berlari mengejar, beberapa kali memanggil namaku. Namun tak sedikit pun aku menoleh ke arahnya. Hanya kulirik dari kaca mobil, ia meluruhkan badannya di lantai. Mas. Ucapnya masih sempat terdengar olehku. Kupacu mobil membelah jalan raya, tujuanku menuju ke rumah ibu, menenangkan hati dan pikiranku di sana. Tak kuasa memendam masalah ini sendiri. Kenapa Nia tega? Apa salah dan kurangku selama ini untuknya? Berkali-kali aku meracau sendiri. Aku masih belum bisa menerima kenyataan pahit ini, Nia mengkhianatiku. Dert, aku menepikan mobil saat ponsel berbunyi, kulihat di layar ponsel, Nia menghubungiku. Mau apa lagi dia? Dengan cepat aku mematikan ponsel itu agar Nia tak bisa menggangguku. Aku ingin menenangkan hati dan pikiran, sudah cukup Nia mempermainkan kesetiaanku selama ini. Di dalam mobil kuluapkan segala rasa sakit hati, aku menangis sejadi-jadinya. Aku telah gagal menjadi seorang suami. Kunyalakan kembali mobil dan meneruskan perjalanan menuju rumah ibu, sesampai di sana aku langsung bersujud di kaki ibu yang sedang bersantai di teras rumah. Bu, maafkan Bram, Bu, ucapku terisak sedangkan ibu nampak terkejut. Bangun, Bram. Ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba kamu jadi seperti ini? Ibu mengusap lembut bahuku. Aku mendongakkan kepala, sebuah penyesalan melintas dalam benakku, saat ibu tak menyetujui aku menikah dengan Nia, tapi aku tetap bersikeras untuk menikahinya. Coba ceritakan ada apa sebenarnya, Bram, tanya ibu. Bu, ternyata apa yang ibu katakan itu benar, bahwa Nia bukan. Aku mengusap kasar wajahku saat mengingat apa yang sudah dilakukan Nia terhadapku. Ada apa dengannya? Coba ceritakan. Kak Alma menyahuti. Ia sudah berdiri di belakangku, sekarang duduklah di sini, ibu menepuk sofa agar aku duduk di sebelahnya. Kuturuti perintah ibu. Ternyata selama ini aku gagal, Bu. Aku gagal dalam mendidik Nia, terangku, air mata lolos begitu saja dari kedua mataku. Ibu dan Kak Alma saling menatapku. Ternyata selama ini Nia telah selingkuh, Bu, tuturku. Selingkuh?
ucap ibu dan Kak Alma hampir bersamaan. Aku menganggukkan kepala, membenarkan ucapan ibu. Sebenarnya aku malu menceritakan ini semua pada ibu dan juga Kak Alma. Tapi tak sanggup juga jika dipendam sendiri. Apa kamu tahu Bram, siapa yang menjadi selingkuhannya Nia? Kak Alma ikut menimpali. Ia menatap lekat seakan menunggu jawaban dariku. Bang Angga, Kak. Nama itu akhirnya lolos juga dari mulutku, rasa panas menjalar dari tubuh ini saat nama itu kusebut. Ibu dan Kak Alma menutup mulutnya, mereka seakan tidak percaya atas apa yang aku katakan tadi. Bang Angga? Maksud MU mantan suami kakak, Bram? Tanya Kak Alma. Iya, Kak. Ternyata sebelumnya Bang Angga dan Nia sudah saling mengenal. Bahkan, mereka pernah memiliki hubungan sebelum Bang Angga menikahi kakak, ucapku dengan bibir bergetar. Bayangan Nia dan Bang Angga kembali melintas di pikiranku. Sekarang keputusan ada di tanganmu, Bram. Kamu pilih yang menurutmu baik untuk hidupmu ke depan. Sedangkan kakakmu, dia sudah memutuskan hubungannya dengan Bang Angga sebelum kejadian ini terjadi, ucap ibu. Kulihat dari kedua netranya tampak kesedihan terlihat di sana. Aku menyesali keputusanku dulu untuk tetap menikahi Nia, walau ibu sudah melarangku. Jika saja aku mendengarkan ucapan ibu, mungkin aku tak akan merasakan hancur seperti saat ini. Padahal Bang Angga juga pernah melarangku untuk tidak melanjutkan hubunganku dengan Nia, tapi, kenyataannya dia sendiri yang terperangkap dengan kata-katanya. Atau mungkin ini semua sudah direncanakan Bang Angga sebelum aku menikah dengan Nia. Bram, sejak kapan kamu mengetahui perselingkuhan Nia dengan Bang Angga? Tanya Kak Alma. Sepertinya ia masih saja tertarik ingin mengetahui skandal perselingkuhan mantan suaminya itu. Aku mencoba bangkit dan berpindah duduk di atas sofa, menarik napas mempersiapkan hati untuk kembali menceritakan kejadian yang sebenarnya ingin segera aku lupakan. Kejadian yang membuat rumah tanggaku berada di ambang kehancuran. Setelah menceritakan semuanya, ibu dan Kak Alma saling melempar pandangan. Entahlah, apa yang sedang mereka pikirkan. Aku menutup wajahku dengan kedua telapak tangan lalu mengusapnya kasar. Bram, apa mungkin Bikrum dipecat dari rumahmu? Semua ini ada kaitannya dengan perselingkuhan Nia dengan Bang Angga. Aku dan ibu saling melempar pandangan, cukup terkejut dengan pertanyaan Kak Alma, seolah ia tahu alasan Nia memecat Bikrum. Coba kita tanyakan langsung pada Bikrumnya, siapa tahu dia mau bercerita. Gegas Kak Alma bangkit dan beranjak memanggil Bikrum yang berada di dapur. Tak berapa lama, Kak Alma kembali ke ruang tamu diikuti Bikrum di belakangnya yang masih memakai sebuah celemek berwarna biru, menempel di badannya. Bik, apa Bibi tahu alasan Nia saat memecat Bibi? Tanyaku yang tak mampu menahan rasa penasaran. Dengan wajah yang pucat pasi, Bikrum hanya menggelengkan kepalanya. Jawab, Bik. Kami semua enggak akan marah kok, dengan jawaban Bibi, timpal Kak Alma mencoba membujuk Bikrum agar bercerita. Bikrum hanya diam menunduk, jemarinya sibuk memilin ujung jilbab yang ia kenakan. Melihat sikapnya yang seperti itu, aku yakin pemecatan Bikrum ada kaitannya dengan Nia dan Bang Angga. Ibu bangkit berdiri dan gegas menghampiri Bikrum, menuntunnya untuk duduk di sofa, dapat kulihat ketakutan terpancar dari rona wajahnya yang sudah mulai mengeriput itu. Bikrum duduk di sofa, aku dan Kak Alma saling melempar pandangan, sedangkan Bikrum sejak tadi hanya diam menunduk. Bik, jika Bibi tahu sesuatu tentang Nia, katakanlah. Enggak usah takut, kami hanya sekedar ingin tahu saja tidak lebih, ucap ibu. Hening. Bik, tolong ceritakan apa alasan Nia memberhentikan Bibi bekerja di rumahku, tanyaku. Bikrum memandang kami semua satu persatu lalu menunduk kembali, jari tangannya tetap setia memilin ujung jilbabnya. Bik, ayolah cerita. Kami tidak akan marah kok, sama Bibi. Jadi, enggak usah takut, ucap Kak Alma. Ibu menganggukkan kepala saat Bikrum memandangnya, memberinya isyarat untuk segera bercerita. Kudengar Bikrum menghirup napas dengan kasar, perlahan ia mulai menceritakannya. Saat Den Bram sudah berangkat ke kantor, saat itu secara tidak sengaja Bibi mendengar Non Nia sedang berbicara di telepon dengan seseorang. Mereka sepertinya sudah janjian.
Karena dari pembicaraannya, Bibi dengar seseorang itu akan datang ke rumah. Bikrum menjeda ceritanya. Lalu, aku menyela ucapan Bikrum, dan menyuruhnya untuk tetap melanjutkan ceritanya. Saat itu suara bel pintu berbunyi. Baru saja Bibi hendak membukakan pintunya, tiba-tiba Non Nia turun dari kamar, mencegah Bibi untuk tidak membukakannya, sedangkan Non Nia menyuruh Bibi untuk tetap di dapur saja, imbuhnya. Lalu yang membukakan pintunya itu Nia. Kak Alma menimpali. Bikrum hanya mengangguk. Terus? Aku semakin penasaran dengan apa yang Bikrum ceritakan. Bibi enggak sengaja masuk ke ruang tamu, saat itu Bibi melihat Non Nia sedang memeluk laki-laki itu. Dan besok paginya Non Nia langsung memecat Bibi, lanjutnya menundukkan kembali pandangannya. Apa Bibi tahu laki-laki yang sering datang ke rumahku itu? Aku semakin penasaran. Kembali hanya anggukan kepala yang dilakukan Bikrum. Siapa Bik? Tanyaku dengan cepat. Bersambung.